Nah, karena penasaran, petugas ini pun segera langsung membuka kantong kresek itu. Dan ternyata di dalamnya bukan sampah, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini aku datang kembali menemani weekend kalian dengan menceritakan satu kisah kriminal yang terjadi di negara Malaysia, Wak, pada tahun 1993. Kejadiannya memang udah lumayan lama, tapi peristiwa ini tuh sangat membekas sekali bagi warga Malaysia karena betul-betul menggemparkan kali, Wak, di masa itu. Kasus ini merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa sadis yang menimpa seorang wanita single parent yang berprofesi sebagai penyanyi di sebuah bar, Wak. Dan kasiannya lagi, ketika ditemukan, korban ini sudah dalam kondisi yang sangat-sangat tragis, di mana tubuh korban ini sudah terpisah-pisah, Wak, menjadi beberapa bagian. Dan setelah diselidiki oleh polisi, ternyata pelaku di balik tindak kriminal itu adalah orang terdekatnya yang juga terlibat masalah cinta segitiga dengan korban. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan pasangan suami istri yang berasal dari Seremban, Malaysia. Sang istri ini bernama Lisi, sementara sang suami bernama Michael. Panjangannya Michael Gan Wei Seng atau biasa dipanggil Michael itu, Wak. Nah, jadi ini si Lisi itu bukan orang yang akan kita bahas di judul, Wak, ya. Namanya aja memang yang hampir sama. Yang kita bahas duluan ini namanya Lisi. Di judul kan namanya Lili kan. Nggak salah sebut, aku memang yang pertama yang harus kita bahas dulu soal si Lisi sama suaminya ini. Nah jadi pada saat itu Michael dan juga Lisi ini memiliki profesi yang sama, Wak, yaitu sama-sama bekerja sebagai guru piano di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, dari pekerjaan itu mereka ini hidup berkecukupan dan tidak pernah kekurangan satu apapun. Selain mapan secara finansial, pernikahan Lili dan Michael ini juga berjalan baik-baik saja, Wak. Mereka saling menyayangi, selalu harmonis dan tidak pernah terlibat pertengkaran yang serius lah gitu. Keharmonisan itu juga semakin bertambah lagi karena pada tahun 1992 Lisi hamil anak pertama, Wak, dan berita kehamilan itu pun membuat Michael makin sayang lagi dan juga makin perhatian lagi lah itu sama istrinya kan. Tapi rupanya keharmonisan itu tidak bertahan lama, Wak, karena pada suatu hari keluarga mereka ini terusik dengan kemunculan teror telepon dari seorang wanita yang tidak mereka kenal ya. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari di tahun 1992 ini, Lisi yang pada saat itu sedang bersantai di rumahnya itu dikejutkan dengan panggilan telepon di rumahnya. Lisi beranjaklah bangun dari tempat duduknya dan langsung bergegas mengangkat telepon rumah itu. Nah, pas diangkat, Wak, di ujung telepon sana ada suara seorang wanita yang bilang, "Halo, permisi, ini benar nomor teleponnya Bu Lisi bukan?" Kata si perempuan ini kan. "Oh iya, betul, saya Lisi. Ini siapa ya?" "Oh iya, salam kenal, nama saya Nyonya Wong. Saya mau nyari guru les piano buat anak saya." "Nah, dengar-dengar Bu Lisi ini guru piano ya. Apa bisa ngajarin anak saya, Bu?" Kata si Nyonya Wong itu kan. "Oh gitu, kemungkinan bisa, Bu, tapi saya lihat jadwal saya dulu ya." "Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Pokoknya saya mau anak saya diajarin sama Bu Lisi ya," kata Nyonya Wong lagi. Nah, obrolan Lisi sama Nyonya Wong ini awalnya ya itulah normal-normal aja kan. Tapi di tengah obrolan Nyonya Wong ini nanya, "Bu Lisi, kalau boleh tahu Bu Lisi lahirnya tanggal berapa ya?" Di situ agak kaget lah si Lisi kan, dalam hati dia ngebatin, kok lancang kali orang ini, belum kenal kok udah berani nanya-nanya hal yang bersifat privasi gitu kan. Tanggal lahir kan gak semua orang umum pertama kenalan nanya, Wak. Dan sebelum Lisi merespon pertanyaan itu, Nyonya Wong udah ngomong lagi, maaf Bu, pertanyaan saya terlalu lancang ya. Yaudahlah, nggak usah dijawab, nggak apa-apa kok. Maaf mengganggu waktunya ya," kata si Nyonya Wong lagi. Nah, udah nih, setelah berkata kayak gitu, Nyonya Wong ini pun langsung menutup teleponnya dan hal itu sempat membuat Lisi ini semakin terheran-heran lagi, loh kenapa ya dia kayak gitu kan. Tapi meskipun ngerasa aneh, Wak, waktu itu si Lisi ini nggak mikir yang macam-macam. Dia hanya beranggapan kalau Nyonya Wong ini adalah ya udah orang iseng aja yang nggak perlu dianggap serius lah gitu. Entah mungkin dia basa-basinya kelewatan atau mungkin basa-basinya salah pakai gimana dia sampai nanya tanggal lahir aku gitu kan. Cuma pertanyaan random aja yang mungkin gak sengaja juga Nyonya Wong ini katakan gitu. Nah, setelah telepon itu ditutup, Lisi pun kembali, Wak, menjalani aktivitasnya seperti biasa. Terus keesokan harinya, Wak, sekitar siang hari, Lisi dengar lagi telepon rumahnya berdering. Diangkat lagi lah sama si Lisi kan telepon itu kan, dan ternyata yang nelpon ini Nyonya Wong lagi. Yang kemarin baru nelpon si Lisi itu, dia lagi yang nelpon kan. Si Lisi nanya, "Oh, ada apa Nyonya Wong? Ada yang bisa saya bantu lagi?" gitu kan. Nyonya Wong jawab, Bu Lisi tuh belum jawab loh pertanyaan saya kemarin. Ibu tuh lahirnya tanggal berapa? Terus kalau boleh tahu alamat ibu tuh di mana ya?" kata gitu kan. Nah, mendengar pertanyaan si Nyonya Wong ya
Lisi jadi makin gak nyaman lagi kan. Lisi balik nanya lagi, loh emang kenapa sih Bu, ada urusan apa? Kamu tuh kok nanya tanggal lahir saya sama alamat saya? Saya kan gak buka les private di rumah saya Bu. Dan anehnya kenapa dari kemarin Ibu nanya tanggal lahir saya, buat apa? Lagi-lagi setelah Lisi menanyakan hal itu, Nyonya Wong langsung mengakhiri telepon itu tanpa menjawab sepatah kata apapun dari responnya si Lisi tadi Wak. Kejanggalan itu tentu makin bikin si Lisi ini curiga lagi kan. Kenapa kok aneh kali si Nyonya Wong ini, siapa dia nih? Jangan-jangan dia punya niat jahat nih sama aku. Dan ternyata pemikiran Lisi terbukti benar Wak. Pada hari-hari berikutnya, Nyonya Wong ini kembali menelpon si Lisi dengan frekuensi yang makin sering Wak. Awalnya kan Nyonya Wong tuh cuma nelpon ya paling 1-2 kali lah gitu kan setiap hari kan. Setelah itu makin lama makin intens Wak teleponnya, sampai bisa 10 kali dia nelpon dalam sehari itu. Bayangin apa gak terganggu si Lisi itu Wak. Mana dia lagi hamil pula ya kan. Dan anehnya lagi Wak, setelah telepon yang berikutnya ini diangkat sama siapa? Sama si Lisi, Nyonya Wong ini malah melontarkan kata-kata bernada ancaman. Jadi bukan lagi soal keperluan lesbian atau tanggal lahir atau alamat lagi Wak, bukan. Jadi macam dia ini bilang dia tuh bakal nyakitin Lisi, ku sakitin kok nanti ya, hidup kok gak bakal tenang loh Bu Lisi. Dan bahkan Wak, Nyonya Wong ini juga mengancam akan menghabisi nyawanya Lisi tanpa menjelaskan alasannya. Pokoknya dia cuma bilang aku bunuh kok ya Lisi ya, kayak gitu. Tapi gak dia bilang alasannya kenapa, salah aku tuh di mana tuh gak ada dikasih tahu gitu loh Wak. Nah selain mengancam nyawanya Lisi, puncaknya Wak, Nyonya Wong ini juga membuat sebuah pengakuan yang bikin si Lisi ini terkejut. Jadi pada suatu hari Nyonya Wong ini nelpon lagi, dia bilang, Lisi, ini ku kasih tahu sama kau ya, suami kau si Michael itu sebenarnya selingkuh loh sama wanita lain. Nah selingkuhannya itu wanita cantik, dia kerja sebagai penyanyi bar, kata Nyonya Wong. Nah dengar itu Wak, Lisi gak percaya sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu betul kalau Michael adalah suami yang sangat baik dan sama sekali gak pernah macam-macam tuh loh selama pernikahan ini. Gak mungkin lah laki aku kayak gitu kan. Cuman meskipun dia meragukan pernyataan dari Nyonya Wong yang belum pernah dia ketemu ini nih Wak, di sisi lain Lisi juga agak penasaran, kepikiran juga betul gak ya suamiku selingkuh ya. Nah gak tahan dengan pikiran itu, akhirnya Lisi pun memutuskan untuk bertanya langsung dan menceritakan keresahannya kepada si suaminya nih, pada si Michael. Sayang, beberapa bulan ini kok aku tuh sering kali loh dapat telepon dari wanita misterius namanya Nyonya Wong. Terus dia kemarin bilang kalau kok udah selingkuh sama wanita lain. Betul nggak itu ha? Kebetulan selingkuh ya dari aku, kata si Lisi. Dengar itu dia elak lah sama si Michael. Apa sih? Ngapain juga aku selingkuh? Kan kau tahu gimana sayangnya aku sama kau. Lagian siapa pula Nyonya Wong? Ngapain pula aku lebih percaya sama dia? Kok aja nggak kenal sama dia, belum pernah juga aku ketemu sama dia kan. Dalam mulai sekarang nggak usah lagi angkat telepon dari dia. Dia cuma orang iseng aja tuh, nggak ada kerjaan, kata si Michael. Nah dengan saran ini Lisi pun terpaksa menuruti perkataan suaminya dan dia pun juga percaya Wak sama suaminya. Dan sejak saat itu dia sudah tidak pernah lagi memperdulikan ataupun mengangkat panggilan telepon dari Nyonya Wong. Tapi makin gak diangkat Wak, Nyonya Wong ini justru makin sering lagi nelpon Lisi. Bahkan nih Wak ya, dalam satu hari Nyonya Wong ini nelpon Lisi itu dengan panggilan telepon gak cuma 10 tadi kan, nggak, sampai ratusan kali. Dan hal itu terjadi bukan 1, 2, 3 minggu Wak ya, tidak, itu terjadi selama berbulan-bulan sampai si Lisi ini frustasi Wak. Mana dia lagi hamil pula ya kan, ditelepon-telepon terus. Dan parahnya lagi juga nih, setiap kali Lisi ini curhat ke Michael, dia mengeluh kepada suaminya si Michael, Michael tuh macam memberikan jawaban yang kurang memuaskan atau kurang menenangkan hatinya dia lah gitu loh Nah nggak tahan dengan semua itu, Lisi pun berniat untuk menyewa detektif swasta untuk mencari tahu siapa nih si Nyonya Wong ini nih. Dan Lisi juga sudah bermaksud untuk menyeret si Nyonya Wong ini ke penjara. Daripada kau ganggu aku terus, ku polisikan aja kau langsung, kata udah ganggu dia. Tapi sebelum niat itu terlaksana Wak, secara tiba-tiba, entah dia dapat bocoran dari mana nih Wak ya, tiba-tiba saja Nyonya Wong ini udah nggak pernah lagi Wak nelpon si Lisi, nggak pernah neror lagi. Satu hari itu nggak pernah diteleponnya lagi. Entah dia dapat bocoran dari mana Wak ya, dan entah apa yang terjadi sama Nyonya Wong. Tapi yang jelas sejak saat itu Nyonya Wong ini betul-betul menghilang, udah nggak pernah nelpon lagi, udah nggak pernah lagi neror si Lisi. Menghilang betul lah dia dari kehidupan si Lisi itu Wak. Tapi walaupun gangguan itu sudah berhenti Wak, bukan berarti hidup Lisi kembali tenang seperti dulu. Karena tidak lama kemudian, Lisi dikejutkan dengan sebuah tindak kriminal sadis yang turut melibatkan keluarganya. Masuk. Nah jadi Wak, ceritanya pada tanggal 8 Juli tahun 1993, seorang petugas kebersihan melihat ada 2 kantong plastik yang tergeletak di rerumputan Jalan Tungku, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah awalnya petugas ini mikir, oh ya udah, kedua kantong itu cuma sampah biasa aja kan, yang dibuang sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, sembarang dibuangnya aja. Nah petugas itu pun segera langsung mengangkat kedua kantong itu dan berniat untuk membuangnya ke tempat sampah. Nah pas diangkat sama si petugas itu Wak, petugas itu merasa kok kantong ini berat
kali ya, terus boe busuk kali. Nah karena penasaran, petugas ini pun segera langsung membuka kantong kresek itu. Dan ternyata di dalamnya bukan sampah, Wak, tapi jasad manusia yang sudah dipisah-pisahkan badannya dalam beberapa bagian. Tanpa membuang waktu lagi, petugas ini pun langsunglah melaporkan temuan dia ini ke kantor polisi, ya kan. Dan setelah polisi datang, wah, mereka pun langsunglah mengecek area di sekitar TKP kan. Nah pas lagi ngecek ini, polisi nggak cuma nemuin 2 bungkusan yang udah ditemuin sama petugas tadi aja, wah. Polisi kembali menemukan ada 7 kantong plastik lagi yang dibuang sembarangan juga. Ada yang ditaruh di semak-semak dan ada juga yang macam dilemparkan aja gitu loh ke got. Nah karena curiga, polisi pun membuka semua kantong plastik itu untuk melihat isinya. Dan lagi-lagi di situ mereka menemukan sesuatu yang tidak kalah mengejutkan, Wak. Di mana ke-7 kantong plastik itu ternyata juga berisi potongan tubuh manusia. Ada 2 kaki, ada paha, ada pinggang, dan juga mohon maafnya ada selangkangannya. Yang semuanya dalam kondisi membusuk, Wak. Dengan cepat polisi pun langsung membawa semua kantong itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi lebih lanjut lagi kan. Nah setelah diperiksa, Wak, tim forensik mengatakan kalau 9 kantong ini, ya kan, 2 tambah 7 itu berisi potongan tubuh orang yang sama, yaitu seorang wanita muda dengan rentang usia sekitar 20-30 tahun. Dan selain itu tim forensik ini juga menduga pelaku dari tindakan keji itu adalah orang yang profesional kali, yang paham tentang anatomi manusia. Kenapa? Karena semua tubuh korban ini terpisah dalam kondisi yang sangat rapi. Tapi dari semua kantong plastik yang sudah diperiksa, Wak, tim forensik dan juga polisi ini masih belum menemukan nih potongan torso atau tubuh bagian atas, sama juga kepala korban itu belum ditemukan. Nah karena jasad korban ini belum utuh, polisi pun kembali lagi lah bergerak menyusuri sekitar TKP untuk mencari bagian tubuh yang lain. Siapa tahu ada sekitar situ juga gitu kan. Dan untungnya upaya itu membuahkan hasil, Wak, karena tidak jauh dari TKP polisi kembali menemukan ada 2 kantong plastik lagi, Wak, yang berisi potongan tubuh manusia. Disitulah ada dada, ada perutnya, dan juga ada itu ya, kepalanya. Dengan ditemukan temuan itu berarti secara total ada berapa? 2 tambah 7 tambah 2 ada 11 plastik yang berisi potongan tubuh korban, Wak. Tapi meskipun seluruh bagian tubuh korban ini sudah ditemukan, polisi nih, Wak, belum bisa mengetahui identitas korban karena teknologi Malaysia pada kala itu belum semaju sekarang. Dan by the way juga di zaman itu tuh belum ada tes sidik jari itu loh, atau tes DNA macam sekarang ini. Ini siapa nih ya korban ini nih ya? Nah nggak kehabisan akal di situ, polisi pun akhirnya menyewa seorang pelukis bayaran bernama Amiruddin untuk menggambar sketsa wajah korban. Nah pada saat proses menggambar itu berlangsung, Wak, Amiruddin pun merasa kesulitan gara-gara apa? Wajah korbannya udah busuk, udah bengkak, udah nggak bisa dikenali lagi. Ini kayak mana lah muka dia nih ya. Tapi dengan usaha yang keras, Amiruddin pun akhirnya memakai imajinasinya untuk menerka-nerka wajah korban tadi. Jadi dia tuh macam gambar pakai feeling, oh kayaknya dengan bentuknya kayak gini, selama saya hidungnya kayak gini lah bentuk. Pokoknya dia pakai lah semua imajinasinya dia kan. Rupanya cara itu terbukti efektif, Wak, karena setelah sketsa itu disebarluaskan di masyarakat, ada seorang laki-laki yang nelpon polisi dan dia mengaku mengenal sketsa korban itu. Laki-laki itu bilang, "Bapak, permisi Pak ya, kayaknya saya kenal lah sama wanita yang ada di sketsa tuh, Wak. Pak, wanita itu mirip macam penyewa kontrakan saya, namanya Lili Chua. Dan setahu saya dia itu kerja sebagai penyanyi di suatu bar, Pak." Nah ini baru Lili Chua nih, Wak. "Oh yang benar Pak, ya udah kontrakan kamu tuh alamatnya di mana? Kami mau cek dulu lah ke sana, ke tempatnya si Lili Chua ini. Nah alamatnya di Jalan Kota Baru Kelantan, Pak. Dan akhir-akhirnya juga saya Lili ini kok jarang kelihatan ya di kontrakan. Kalau Pak polisi mau ngecek ke rumah dia, sudah silakan Bapak datang aja lah ke alamat itu," kata si laki-laki ini. "Oke Pak, makasih ya Pak informasinya," kata polisi kan. Dah lah tuh, dengan segera polisi pun langsung, Wak, mendatangi alamat yang dibilang sama si saksi tadi ini, si laki-laki atau si pemilik kontrakan si Lili Chua. Nah sesampainya di sana polisi ngetok lah pintu rumah itu kan berkali-kali, tapi nggak ada jawaban, Wak, dari dalam. Nah karena udah nggak sabar nih, makin curiga juga kan polisi kan. Polisi pun terpaksa mendobrak paksa kontrakan itu setelah ada persetujuan dari si pemilik. Dan setelah pintu itu terbuka, ternyata di dalamnya nggak ada orang sama sekali, Wak. Rumah tuh kosong melompong. Nggak ada nih si Lili Chua nih. Tapi meskipun nggak bertemu siapa-siapa, polisi menemukan ada 2 petunjuk yang sangat penting di rumah itu, Wak. Pertama, polisi menemukan ada sebuah foto seorang wanita yang sedang bernyanyi di sebuah bar. Terus yang kedua, polisi juga menemukan ada sebuah nomor telepon yang tertulis di secari kertas. Nah ketika polisi ngelihat yang bukti pertama ini, penemuan pertama, foto wanita itu kok ya mirip kali, Wak, sama sketsa wajah yang digambar sama Amiruddin.
Iya ding, mirip ding katanya. Jangan-jangan wanita ini korban yang mirip kali mukanya, kata polisi kan. Dan yang kedua, ketika polisi menghubungi nomor yang mereka temukan tadi, Wak, dari situ polisi tahu bahwa nomor itu milik seorang wanita yang bernama Cindy Chua. Ini korbannya namanya kemungkinan Lily Chua, ini nomornya Cindy Chua, sama-sama Chua nih belakangnya kan last name-nya. Ditelepon lah sama polisi kan, halo Cindy Chua, ini kamu nih siapanya Lily Chua ya? Kamu kenal nggak sama Lily Chua? Oh iya kenal Pak, Lily Chua itu adik bungsu saya, emangnya kenapa Pak? Nah disitulah polisi pun cerita kalau mereka menemukan ada seorang mayat wanita yang diduga itu tuh kayaknya adik kamu, Lily Chua itu. Dan untuk memastikan dugaan itu, polisi pun kemudian ngajaklah si Cindy ini untuk ke rumah sakit, nengok langsung tuh jasadnya si korban ini, betulan Lily Chua apa bukan tuh. Dah pergilah Cindy tuh ke rumah sakit kan Wak. Dan setibanya di rumah sakit, tim forensik pun mempersilahkan Cindy untuk melihat jasad korban. Dan pas baru ngelihat jasad itu Wak, dalam hitungan detik Cindy langsung mual-mual gegara, dia nggak tega nengok kondisi korban yang mengenaskan depan mata dia tuh Wak. Udah sulit kali dikenali korban itu juga kan. Dan di saat yang sama juga Cindy juga langsung menangis sejadi-jadinya. Lalu dengan suara gemetar Cindy bilang, Pak polisi, kayaknya wanita itu memang betul lah Pak, itu adik saya Pak. Itu betul kayaknya Lily Chua, saya tahu betul dari ciri-ciri fisik adik saya Pak. Bentar Bu, emang ciri-cirinya gimana? Bukannya korbannya udah sulit dikenali Bu, ya kan udah parah kali kan jasadnya kan. Wah orang yang sketsa saja udah bingung gimana gambarinnya, yang udah ngebusuk kali. Nah disinilah Wak plot twistnya. Ternyata Cindy Chua mengenali jasad itu adalah Lily adiknya berkat sesuatu yang bisa dibilang agak cukup sensitif juga Wak. Jadi kata Cindy, adik saya ini atau Lily ini punya, mohon maaf nih Wak, maaf kali, dia punya kebiasaan mencukur rambut di area vitalnya, ya itu. Dan hal itu dilakukan sama si Lily gegara dia kan kerjanya di penyanyi bar Pak, dia harus selalu tampil seksi dan dia ini juga menggoda para tamu supaya bisa datang gitu ke tempat kerjanya. Nah jasad korban yang termutilasi itu Wak juga memiliki ciri-ciri yang sama Lily, bagian situnya udah tercukur. Dan selain alasan itu, Cindy ini juga mengaku beberapa hari belakangan Lily ini memang juga menghilang Pak, dia nggak ada kabar sama sekali dan susah juga saya hubungi. Nah kedua hal itulah yang membuat Cindy itu sangat yakin betul kalau jasad itu adalah jasad adiknya. Dan untuk memastikan perkataan Cindy Wak, polisi pun kemudian berinisiatif mengambil darah milik Cindy dan juga darah milik korban atau Lily ini. Dan sampel darah itu dikirimlah itu ke Singapura untuk bisa dicocokkan DNA-nya. Dan dari pengujian itu akhirnya diketahui kalau DNA milik Cindy dan juga DNA milik korban menunjukkan adanya kesamaan Wak. Dan hal itu berarti apa? Mereka berdua adalah saudara kandung. Berarti betul Wak, jasad yang mengerikan itu adalah Lily Chua. Setelah terbukti korban itu adalah Lily, polisi pun kembali langsung melakukan penyelidikan lagi untuk mencari tahu siapa pelaku yang sudah tega melakukan aksi sadis ini. Langsung dilakukan penyelidikan besar-besaran. Nah setelah identitas Lily Chua ini terkonfirmasi Wak, polisi pun segera langsung menginterogasi orang-orang terdekatnya termasuk Cindy si kakaknya. Nah dari interogasi itu Wak, polisi pun akhirnya mengetahui latar belakang dari si Lily Chua. Ini aku jelasin ya lumayan nggak terlalu banyak, tapi inilah latar belakang dari si Lily ini Wak ya. Jadi si Lily ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia lahir dan juga dibesarkan di Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Tapi ketika usianya menginjak 15 tahun, Lily ini memilih untuk merantau Wak ke Kuala Lumpur dan kemudian dia menikahlah dengan laki-laki yang bernama Cheng Hun. Nah dari pernikahan itu Lily dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu semuanya. Tapi pernikahan mereka ini nggak bertahan lama karena pada tahun kedua menikah Lily dan juga Cheng Hun ini memilih untuk bercerai. Nah setelah bercerai Lily ini sempat kesulitan menafkahi kedua anaknya Wak, karena hak asuh anak juga jatuhnya ke dia. Akhirnya dia pun bekerja sebagai penyanyi bar di area Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Nah sejak bekerja di bar itu, kehidupan Lily ini pun berubah drastis Wak. Dia mulai mendapatkan banyak uang dan juga menjalani hidup yang lumayan mewah. Lalu di saat yang sama, karena dia ini sibuk bekerja, Lily pun gak punya waktu buat ngasuh anak-anaknya. Akhirnya Lily pun terpaksa menitipkan kedua anaknya ke sebuah panti sosial, jadi macam panti asuhan gitulah di sana. Dan setelah itu dia lanjut lagi lah ini jadi penyanyi bar. Nah itu aja Wak sedikit latar belakang dari si korban ini ya. Nah setelah mengetahui itu semuanya, polisi pun mengerucutkan lagi nih orang-orang yang mereka duga sebagai pelaku, yaitu orang terdekatnya Lily. Siapa? Cheng Hun, mantan suaminya si Lily. Nah untuk membuktikan kecurigaan itu Wak, polisi pun segera langsung mendatangi Cheng Hun dan langsung juga menginterogasi dia. Nah ketika ditanya sama polisi, Cheng Hun langsung bilang, Pak bukan saya Pak pelakunya, saya itu udah lama loh nggak kontakan sama
Lily. Tapi Pak, setahu saya nih dia punya pacar baru. Pacarnya namanya Michael. Dengar-dengar saya juga Michael tuh suami orang, Pak. Michael. Yang bener kamu tahu ini dari mana? Kata polisi lagi kan. Dulu Lily pernah cerita langsung Pak sama saya. Kalau nggak salah saya Pak ya, Michael tuh kerjanya jadi guru piano, guru musiknya si Lily itulah. Nah dari informasi itu polisi pun segera langsung mencari tahu alamatnya Michael, Wak. Dan setelah alamatnya ketemu, polisi pun langsung membawa Michael ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi nanya, Pak Michael, kok kenal sama Lily Chua? Kamu tahu nggak dia udah meninggal? Kata gitu kan. Langsung pucat mukanya si Michael. Oh iya Pak, saya tahu. Oh tahu kamu ya. Terus kamu tahu nggak siapa yang sudah ngabisin dia? Dan tanpa diduga Michael langsung bilang, saya Pak. Saya yang udah ngabisin nyawa dia. Saya juga yang sudah memisahkan dan juga membuang tubuhnya di dalam kantong plastik. Pak, memang saya pelakunya. Langsung jujur Michael, Wak. Michael istrinya si Lizzy itu. Saat itu pun polisi langsung nanya lah, apa alasan kok, kenapa kok tega ngelakuin hal itu sama si Lily? Nah, di situ Michael pun akhirnya buka suara, Wak, terkait hubungannya dengan Lily yang ternyata sangat-sangat rumit dan juga berujung macam gini lah. Nah jadi Wak, menurut pengakuannya Michael, si Lily dan juga Michael ini sudah beberapa tahun belakangan menjalin hubungan gelap atau hubungan terlarang atau selingkuh lah gitu. Nah selama mereka menjalin hubungan itu Wak, ternyata Lily ini sering memberikan banyak hal kepada Michael. Mulai dari waktunya, tenaganya, kasih sayang, bahkan uangnya Lily yang ngasih Wak untuk si Michael ini. Dan plot twistnya lagi Wak, hubungan si Michael sama si Lily ini ternyata sudah terjalin sejak Michael belum nikah sama istrinya. Siapa istrinya? Si Lizzy. Jadi mereka ini udah lama Wak pacarannya gitu loh. Tapi sayangnya si Michael itu nggak mau nikahin si Lily. Alasannya apa? Alasannya karena Lily hanya seorang wanita penghibur. Dan ngeselinnya lagi Wak, Michael ini malah menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik gitu loh dari si Lily. Itulah dia nikahin si Lizzy. Padahal dia pacaran dulu dia sama si Lily itu loh Wak. Cuman setelah si Michael ini menikah Wak, Michael ini semacam gak bisa ngelepasin Lily juga. Dia macam belum bisa move on juga dari si Lily. Alhasil dia pun tetaplah itu menjalin hubungan secara diam-diam dengan Lily tanpa sepengetahuan istrinya. Nah di sisi lain digitukan sama si Michael, Lily juga gak terima Wak dijadikan simpanan terus-terusan. Kan apalagi Lily kan udah banyak kali berkorban secara materi dan juga secara tenaga pula untuk si Michael ini. Nah disitulah Lily pun mulai menuntut Michael untuk segera nikahin dia. Tapi meskipun berkali-kali dituntut Wak, Michael ini tetap kekeh, enggak, aku nggak mau nikahin kau Lily, nggak usah kau banyak tingkah, nggak usah kau banyak nuntut-nuntut sama aku. Dari awal kan hubungan kita ini cuma buat senang-senang aja. Lagi pula sekarang aku udah punya istri, kata si Michael kayak gitu. Nah penolakan itu tentu bikin si Lily makin sakit hati lagi Wak. Dan hal itu diperparah lagi dengan fakta bahwa akhir-akhir itu si Michael ini jadi jarang nemuin si Lily gara-gara istrinya si Lizzy ini lagi hamil. Nah kehamilan itulah yang membuat si Lily makin cemburu lagi Wak. Makin dia punya anak makin gak bisa nih aku nikah sama dia kan. Nah kecemburuan itulah yang akhirnya membuat Lily nekat menyamar sebagai Nyonya Wong yang neror Lizzy. Dengan tujuan apa? Untuk hancurin pernikahannya si Lizzy sama si Michael. Jadi Nyonya Wong yang neror si Lizzy selama ini, yang nelpon dia berkali-kali nanya tanggal lahir, nanya alamat dan segala macam dan ancaman-ancaman itu, itulah si Lily Chua Wak, selingkuhan suaminya sendiri. Dan si Michael juga tahu Nyonya Wong ini tuh adalah si Lily Wak, ini kerjaan selingkuhannya tuh. Nah mengetahui istrinya diteror sama si Lily, Michael ini sempat Wak didatanginnya si Lily, diminta udahlah kau stop lah, jangan kau ganggu istri aku. Tapi permintaan itu diabaikan sama si Lily Wak. Dan semakin hari perilakunya Lily kan seperti yang kalian tahu makin menjadi-jadi kan, ditelepon-telepon terus kan si Lizzy itu kan. Nah puncaknya itulah dia waktu si Lily ini yang waktu itu masih nyamar jadi siapa Nyonya Wong, membocorkan pada si Lizzy dikit-dikit kalau si Michael ini sudah berselingkuh. Jadi waktu si Michael ini ditanya langsung sama Lizzy soal selingkuh tuh panik si Michael. Aduh udah di-spill pula sama si Lily nih. Marah si Michael di situ Wak. Nah disitulah dia pun berencana untuk menghabisi Lily supaya dia berhenti mengganggu keluarga kecilnya. Dan supaya aksinya ini berjalan lancar Wak, Michael pun akhirnya ngajak si Lily untuk ketemuan lah di tempat mereka seperti biasa kan. Nah di situ Lily nggak curiga Wak, karena awalnya mereka ngobrol-ngobrol santai aja. Michael juga nggak marah-marah, Lilynya juga nggak lagi bete. Pokok moodnya lagi bagus lah waktu mereka ketemu itu. Tapi di saat Lily ini sedang lengah, disitulah Michael langsung dihantamnya benda tajam ke si Lily sampai dia tewas di tempat. Di situ langsung dia tewas Wak. Nah setelah si Lily ini tewas, Michael sempat kebingungan tuh Wak, di mana mau kubuang jasad ini ya. Tapi nggak lama kemudian disitulah si Michael ini terpikir sebuah aksi
sadis, barulah itu dipisah-pisahkannya jasadnya si Lili, dimasukkannya lah itu ke dalam 11 kantong plastik tadi tuh. Nah, habis tuh udah selesai, dibuang-buangnya lah itu secara terpisah di tempat sembarangan itu supaya nggak ketahuan polisi. Dan kisah selanjutnya macam aku ceritakan tadi, akhirnya ditemukan petugas, lalalala gitu. Dah gitu kronologinya. Nah, dengan adanya pengakuan itu, polisi pun langsung menetapkan Michael sebagai tersangka utama penghilangan nyawanya Lili. Michael terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Lalu pada tanggal 9 Maret tahun 1994, Michael pun menjalani sidang untuk mendengar vonis hukuman yang akan dijatuhkan. Tapi di saat persidangan berlangsung, Michael ternyata kembali berulah, Wak. Dan dia membuat sebuah pengakuan yang berbeda, di mana pengakuan itu menyulut amarah masyarakat Malaysia dan tentunya memicu emosi keluarga korban. Apa? Masuk. Jadi Wak, melalui kuasa hukumnya, Michael ini mengaku kepada jaksa bahwa dia tuh sebenarnya nggak niat loh bunuh si Lili. Michael ini mengaku kalau dia hanya ingin menegur Lili gara-gara dia udah neror istrinya. Tapi pada saat dia lagi negur si Lili ini, Lili tuh malah nggak terima. Lili malah ngacungin pisau ke si Michael, mau ngelukain si Michael. Nah, karena khawatir terluka, Michael direbutnya lah pisau itu. Terus dia juga makin emosi lagi sama si Lili. Di situ si Michael justru nusuk si Lili sampai tewas. Nah, pengakuan itu menandakan bahwa apa? Bahwa si Michael ini melakukan penghilangan nyawa secara spontan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi itu bukan pembunuhan berencana sebenarnya Pak Hakim, Pak Jaksa. Dia hanya mau melindungi dirinya aja gitu, kata si kuasa hukumnya kan. Dan ternyata strategi itu membuahkan hasil karena tim jaksa akhirnya mengubah dakwaan dari pembunuhan tingkat 1 atau pembunuhan berencana itu menjadi pembunuhan tingkat 2 atau pembunuhan tidak terencana. Nah, atas tindakan itu adalah Michael pun cuma dijatuhi hukuman 15 tahun penjara aja, nggak jadi hukuman mati. Jadi kalau Michael tuh nggak ngubah keterangannya tuh hukumannya jauh lebih berat lagi tadi, itulah hukuman mati. Tapi dia bilang dia itu untuk melindungi dirinya aja Pak gitu. Tapi meskipun hukumannya sudah berkurang secara drastis tuh Michael tuh ngerasa macam belum puas lah gitu. Michael tidak setuju dengan keputusan jaksa yang 15 tahun itu dan dia mengajukan banding lagi tuh supaya hukumannya dikurangi. Dan entah atas dasar pertimbangan apa tapi yang jelas tim jaksa akhirnya betul dikuranginya lagi hukumannya si Michael. Tadi berapa? 15 tahun dikurangi 3 tahun. Jadi 12 tahun. Turun lagi. Nah, singkat cerita Michael pun mulai menjalani hari-harinya di balik penjara. Tapi pas baru saja menjalani hukuman selama 6 tahun, pengadilan Malaysia membebaskan Michael karena dia dianggap berperilaku baik. Bebas Michael udah sekarang 6 tahun aja dalam penjara. Dan sekarang katanya Michael dikabarkan sudah mengganti identitasnya untuk bisa memulai hidup baru lagi tanpa ada bayang-bayang kesalahannya di masa lalu. Nah, bebas dia melanjutkan hidup seperti biasa dia. Betulan berencana atau nggak berencana dia, wallahu alam. Kalau udah keputusannya kayak gitu Oke jadi itu tadi kisah kriminal sadis yang menimpa seorang wanita yang bernama Lili Chua. Ini sedikit tambahan informasi aja setelah Michael itu ditangkap sama polisi, apa kabar si Lisi ini Nadia atau istri si Michael itu. Nah, dikabarkan Lisi itu langsung keguguran dia gara-gara shock berat sama perilaku laki kalian. Dan setelah mengalami kejadian tidak mengenakan itu, Lisi pun memutuskan untuk segera langsung menceraikan Michael dan kembali lagi menjalani hidupnya tanpa kehadiran atau bayang-bayang dari si Michael lagi. Kasian ya, dia nggak tahu apa-apa pun ikut terseret dalam masalah ini yang dilakukan langsung sama suaminya. Dari kisah ini tuh kita macam diingatkan kembali untuk jangan bermain api atau berselingkuh, apalagi pada saat sudah menikah. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan keburukan biasanya juga akan berakhir dengan tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, dijauhi dari segala malapetaka dan juga dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin.